Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Adelcia Damanik. Saya dari kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan menerangkan tentang pendapatan nasional, pendekatan perhitungan pendapatan nasional, ketenaga kerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun yang diukur dengan nilai uang. Pendekatan perhitungan pendapatan nasional ada 3, yaitu yang pertama pendekatan produksi atau production approach dengan rumus Y sama dengan sigma P kali Q atau Y sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah Pn kali Qn. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, P1, P2, Pn sama dengan harga barang ke-1, ke-2, dan ke-n. Q1, Q2, dan Qn adalah jumlah barang ke-1, ke-2, dan Qn. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach dengan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan pengeluaran sektor rumah tangga, I sama dengan pengeluaran sektor perusahaan atau investasi, G sama dengan government expenditure, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Yang ketiga adalah pendekatan pendapatan atau income approach dengan rumus Y sama dengan R tambah I tambah W tambah P. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan sewa tanah, I sama dengan bunga modal, W sama dengan upah, P sama dengan laba. Yang kedua adalah ketenaga kerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pengertian tentang ketenaga kerjaan, yaitu segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Tenaga kerja juga berarti seseorang yang mampu menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kesempatan kerja adalah keadaan ketika peluang kerja tersedia bagi para pencari kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ada 2, yaitu yang pertama berdasarkan kemampuannya, yang dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik. Adalah tenaga kerja yang memperoleh keahliannya dengan pendidikan atau sekolah. Contohnya, guru, dosen, dan dokter. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. Contohnya, pelukis, supir, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga. Contohnya, pembantu, kuli, dan lain-lain. Jenis tenaga kerja yang kedua adalah tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk, yang dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang berhubungan langsung atau terkait langsung dengan proses produksi. Contohnya, karyawan yang bekerja dalam bidang produksi. Yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terkait langsung dengan proses produksi. Contohnya, marketing dan periklanan. Sekian video yang saya buat. Terima kasih.